Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, nyalakan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video baru dan kalian bisa jadi orang yang pertama melihat video aku. Like juga video ini, komen di bawah jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Oke? Halo guys, jumpa lagi dengan aku Nisa Ramawati. Nah guys, seperti yang kalian sudah tahu nih guys dari video-video aku sebelumnya, di channel YouTube aku sebelumnya, itu kan aku menjelaskan atau menceritakan tentang materi-materi ke kalian. Baik itu materi tentang keagamaan, baik itu materi tentang sosial, baik itu materi tentang hukum, baik itu menceritakan tentang isi buku ataupun yang lainnya, ataupun materi-materi yang lainnya kalian. Nah, jadi di video aku kali ini itu hampir sama guys, hampir sama. Jadi aku di video kali ini tuh akan menjelaskan tentang sedikit materi ke kalian guys. Tapi sebelum aku kasih tahu temanya apa, sebelum aku kasih tahu tentang isi pembahasan yang akan kita bahas hari ini, sebelum aku kasih tahu tentang pembahasannya apa, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian nih guys. Jadi di video aku kali ini itu ada sedikit perbedaan guys dari video aku sebelumnya. Kalian tahu apa? Nah, jadi di video aku sebelumnya itu kan aku membuat video itu kan udah lama banget ya guys, udah hampir 1 tahun lebih aku membuat video itu, dan baru kali ini aku buat video lagi guys, baru kali ini aku upload video lagi. Nah, jadi perbedaannya itu ada pada tempatnya guys. Di video aku sebelumnya itu kan aku ngambil video itu di luar ruangan, di luar rumah. Jadi di video aku kali ini tuh aku ngambil video di dalam rumah guys. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di video aku sebelumnya itu kan berisik ya guys, itu ada suara-suara, ada bisik-bisik gitu. Jadi suara aku tuh nggak kedengeran, dan materi yang aku sampaikan itu mungkin agak sedikit terhambat karena suara-suara itu. Nah, jadi sebelumnya nih guys, aku membuat video yang dulu itu udah lama banget ya. Jadi aku membuat video yang dulu itu udah hampir 1 tahun lebih, dan hari ini aku baru membuat video lagi untuk kalian. Jadi perbedaannya itu ada pada tempatnya guys. Jadi kalau kalian mengamati setiap video yang aku buat itu pasti di video aku sebelumnya itu mengambil tempat di luar ruangan. Aku mengambil video di luar ruangan, di luar rumah, pokoknya di luar lah guys. Nah, tapi untuk video aku kali ini aku ngambil videonya di dalam rumah guys. Jadi kalau video aku sebelumnya itu kan banyak suara-suara ya guys, jadi lebih kayak mengganggu kita untuk menjelaskan tentang materi-materi yang akan diberikan. Jadi suara aku sama suara yang di luar itu kalah guys. Nah, dan materi yang aku sampaikan ke kalian juga lebih terganggu dari suara-suara itu guys. Nah, untuk video kali ini karena aku membuatnya di rumah, karena sekarang kan kita lagi social distancing ya guys, jadi kita mengambil videonya di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Dan ada kelebihannya juga guys, jadi di rumah kita ngambil di rumah ini kan nggak terganggu suara-suara yang ada di luar ya guys. Jadi lebih mungkin kalau kita menjelaskan materi-materi itu ke kalian juga sedikit lebih memahami materi yang aku jelaskan, jadi tidak terganggu oleh suara-suara bisik di luar. Dan suara aku pun juga tidak akan kalah dari suara-suara yang di luar, karena kita ngambil videonya itu di rumah. Nah, itu guys perbedaannya. Jadi video kali ini tuh ngambil videonya itu di rumah guys, jadi kita bisa lebih memahami materi yang akan nanti kita bahas hari ini. Nah, itu tadi ya guys. Jadi intinya di video aku kali ini kita akan membahas materi lebih santai, jadi lebih akan memahami materi yang akan aku kasih nanti. Oke? Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, atau zakat sebagai komponen fiskal. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum guys apa itu kebijakan fiskal? Nah, aku mau ngasih tahu dulu nih sebelumnya. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi anggaran, pendapatan, dan belanja pada suatu negara, karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu, anggaran, pendapatan, dan belanja negara itu sendiri adalah
rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara dalam waktu 1 tahun. Nah, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pajak, dan yang kedua yaitu bukan pajak. Lalu, penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak, contohnya adalah bantuan, atau lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri. Kebijakan fiskal ini bersama-sama dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, kebijakan industri, dan juga kebijakan perdagangan, yang dimana kebijakan-kebijakan ini diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang bisa menghambat jalannya roda perekonomian. Jadi, tujuan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh, termasuk kestabilan dan juga keadilan, di samping kemakmuran atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi sayangnya, pada aspek kestabilan dan juga keadilan ini, seringkali tidak tersentuh oleh perekonomian yang sering mengandalkan mekanisme pasar. Nah, maka dari itu, kebijakan pemerintah itu sendiri sangat diperlukan untuk mengoreksi mekanisme pasar, agar dapat memenuhi tujuan-tujuan di luar mengejar pertumbuhan dan juga kemakmuran. Dan kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut yang dalam bahasa modern dapat disederhanakan dalam bentuk pajak. Jadi, jenis-jenis penerimaan Baitul Mal tersebut antara lain zakat, infak, sedekah, wakaf, fai, ghanimah, khums, dan juga kharaj. Selanjutnya, tugas pemerintah yang Islamiyah adalah bagaimana dapat mengelola ataupun mengatur pendapatan dan juga belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dikehendaki oleh syariah dengan cara-cara yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini mengenai peran zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf sebagai bentuk kebijakan fiskal Islami. Penerapan dalam kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional juga memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis hanyalah merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan akibat krisis ekonomi dan juga untuk menggenjot perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Sehingga tumpuan utama dalam kebijakan fiskal ekonomi sistem kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan Islam merupakan kewajiban negara dan juga menjadi hak rakyat. Sehingga, kebijakan fiskal bukanlah semata-mata untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada perekonomian ekonomi, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi sistem ekonomi Islam yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang terjadi melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Nah, salah satu bentuk dari pendistribusian harta dalam masyarakat adalah kewajiban zakat kepada pemilik harta yang telah mencapai nisab. Sebab, potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku, guys. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya kalian memahami materi ini, kita lihat yang satu ini yuk. Tapi ingat, jangan di-skip-skip ya. Oke? Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita hari ini, guys. Gimana? Udah paham belum tentang materi hari ini? Nah, kali ini kita akan menyimpulkan tentang materi-materi yang sudah kita bahas tadi ya, guys. Oke, kesimpulan yang pertama, itu secara garis besar, kebijakan fiskal versi Islam dan juga kebijakan fiskal versi non-Islam itu berbeda, guys. Walaupun secara definisi dan juga tujuan umum itu sama ya, tetapi secara substansial terdapat perbedaan dari landasan hukum yang dipakai, metode yang dipakai, dan juga instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang diproduksi atau yang dipakai. Terus, kesimpulannya kedua, yaitu dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam, zakat merupakan instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan yang lainnya. Alasannya adalah itu karena zakat merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempunyai potensi yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian. Lalu, kesimpulan yang ketiga yaitu potensi zakat yang sebagaimana telah diuraikan di materi tadi. Nah, potensi zakat tersebut sangatlah besar sehingga mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Jika hal tersebut dibandingkan dengan RAPBN 2011, hampir mencapai 1/3 dari alokasi belanja Kementerian Negara dan juga lembaga pemerintah
yang mencapai 395,2 triliun rupiah. Jumlah potensi zakat tersebut 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi, yaitu dalam RAPBN 2011 adalah mencapai 56,5 triliun rupiah. Dan kesimpulan yang keempat, yaitu peranan zakat di dalam ekonomi makro suatu negara itu sangatlah signifikan sebagai instrumen kebijakan fiskal, terutama dalam meningkatkan konsumsi agregat untuk menaikkan tingkat pendapatan nasional atau tingkat pendapatan negara tersebut. Nah, atau dalam kondisi tertentu, hasil pengumpulan zakat, infak, ataupun sodakoh yang dikelola resmi oleh lembaga negara akan mengurangi jumlah pengeluaran di pemerintah, sehingga pengeluaran negara akan lebih efektif, efisien, dan juga tepat sasaran dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk kesimpulan yang kelima, yaitu kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperbesar ataupun memperkecil penerimaan, memperbesar ataupun memperkecil pendapatan atau pengeluaran, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan menstabilkan ekonomi. Mengintegrasikan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara itu berarti membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan untuk stabilan ekonomi tersebut. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian, ketimpangan pendapatan, dan juga pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian dalam suatu negara. Nah, itu tadi kesimpulannya ya guys. Gak kerasa ya udah di akhir sesi. Semua materi udah aku sampaikan ya guys, udah aku jelasin juga. Pokoknya tentang kebijakan fiskal, tentang zakat, udah aku sampaikan kepada kalian. Oh ya, aku dari tadi gak sendirian loh guys, aku ditemenin sama Pinky. Nah, pokoknya apa yang udah aku sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat buat kalian, semoga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan buat kalian, walaupun hanya sedikit ya guys, walaupun materi aku nggak banyak-banyak banget, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oh iya, kalau kalian juga lupa, kalian bisa mengulang video aku ini biar kalian bisa ingat apa yang udah aku jelasin tadi ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe channel aku, segera subscribe channel aku dan bunyikan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku bisa upload video lagi. Dan juga like video ini dan komen video ini kalau kalian punya kritik, saran maupun pertanyaan, apalagi pertanyaan dari materi yang udah aku sampaikan tadi ya guys. Dan juga share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan akhir kata, kalau aku ada salah kata, salah ucapan, salah pelafalan, aku mohon maaf ya guys. Saya dan Pinky. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Dah. Nah, dan ini kesimpulan yang terakhir guys, yaitu faktor pentingnya juga menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah terwujudnya pelembagaan zakat yang amanah, profesional, dan juga mandiri, sebab penanganan keseluruhan di dalam zakat tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak ada sebuah lembaga yang jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya guys, amanah, profesional, dan juga mandiri. Nah, itu tadi kesimpulannya ya guys. Gak kerasa ya udah di akhir sesi. Semua materi udah aku sampaikan ya guys, udah aku jelasin juga. Pokoknya tentang kebijakan fiskal, tentang zakat, udah aku sampaikan kepada kalian. Oh ya, aku dari tadi gak sendirian loh guys, aku ditemenin sama Pinky. Nah, pokoknya apa yang udah aku sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat buat kalian, semoga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan buat kalian, walaupun hanya sedikit ya guys, walaupun materi aku nggak banyak-banyak banget, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oh iya, kalau kalian juga lupa, kalian bisa mengulang video aku ini biar kalian bisa ingat apa yang udah aku jelasin tadi ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe channel aku, juga subscribe channel aku dan bunyikan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku bisa upload video lagi. Dan juga like video ini dan komen video ini kalau kalian punya kritik, saran maupun pertanyaan, apalagi pertanyaan dari materi yang udah aku sampaikan tadi ya guys. Dan juga share video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan akhir kata, kalau aku ada salah kata, salah ucapan, salah pelafalan, aku mohon maaf ya guys. Saya dan Pinky. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dah.